Hello everyone, welcome to my channel Novien. Jadi hari ini saya baru selesai kuliah. Aduh, dari jam 9 sampai jam 5 walaupun kuliahnya daring. Tapi capek juga ya. Nah, tapi lega sih, udah beres tadi presentasinya. Jadi sekarang saya mau refreshing. Nah, refreshing saya itu dengan berbagi ke teman-teman tentang tips and tricks beasiswa. Dan kebetulan ada beberapa teman bertanya tentang beasiswa kepada saya. Dan kalau saya jawab langsung ke mereka, takutnya nanti akan berulang lagi pertanyaannya dari teman-teman saya yang lain gitu. Jadi saya mending jawabnya saya rekam di video ini. Nanti biar bisa dibagi, jadi teman-teman yang lain kalau pertanyaannya sama, nanti bisa merefer atau bisa nonton video ini. Jadi bisa ya, jadi nggak perlu berulang-ulang, lebih efektif. Dan teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya juga tentang beasiswa, silahkan. Nanti mungkin di deskripsi video akan saya kasih alamat email saya, bagaimana teman-teman nanti bisa bertanya. Namanya nggak usah disebut, nanti namanya tidak akan saya sebut, anonymous gitu, jadi bisa tanya apa aja terkait dengan beasiswa. Oke. Baiklah, kita mulai saja ya pertanyaannya ya. Ini ada 5 pertanyaan yang saya udah pilih. Oke. Yang pertama, untuk essay leadership, bagaimana kalau tidak punya pengalaman sebagai pemimpin baik di kantor maupun komunitas? Oke, berarti orangnya ini sudah bekerja ya, karena dia bilang di kantor, dia katakan di kantor ataupun di komunitas. Berarti nggak punya pengalaman sebagai pemimpin. Nah, ini kalau menurut saya ya, ini nggak mesti kita jadi pemimpin dalam situasi formal, misalnya kita di suatu kantor atau di suatu kegiatan-kegiatan formal, tapi kayaknya informal ini juga bisa ya. Informal juga bisa, mungkin teman-teman punya pengalaman dulu waktu sekolah, OSIS gitu ya, atau mungkin pernah ikut Karang Taruna atau pernah ikut kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan gitu ya, dan Anda mungkin jadi pemimpin di situ atau pernah mungkin jadi ketua kegiatan apa gitu. Saya rasa pasti pernah ada lah ya, pasti pernah ada, dan mungkin Anda lupa gitu ya, tapi coba diingat-ingat lagi ke belakang gitu ya terkait pernah nggak jadi leader. Saya rasa pasti ada ya, nggak mungkin lah nggak ada gitu ya. Itu coba diingat-ingat lagi, nggak mesti yang formal tapi informal juga bisa gitu ya. Yang penting di situ ditekankan bahwa Anda itu di situ jadi leader gitu. Jadi misalnya pas ketua OSIS Anda mendelegasikan apa gitu ya. Jadi kalau waktu saya dulu, kalau saya bisa cerita, saya waktu di kantor kan waktu itu ya belum jadi leader ya gitu, saya masih bawahan itu, jadi ya saya nggak bisa menceritakan, tapi saya waktu itu ikut gabung klub bahasa Inggris namanya Toastmaster, itu saya jadi presiden di situ, saya jadi presidennya. Jadi di situ saya membuktikan dalam setahun itu saya bisa menghandle klub bahasa Inggris itu, Toastmaster itu, dan alhamdulillah kita mendapat presiden distinguished club, dan itu informal. Saya lakukan itu di luar jam kantor itu, jadi coba dicari gitu ya. Terus untuk pertanyaan kedua, untuk essay networking, bagaimana kalau tidak aktif dalam mengikuti komunitas? Well, sama nih ya, kayak saya juga kemarin agak saya kurang gaul juga ya, karena mungkin waktu dulu sibuk belajar ya. Tapi mungkin teman-teman pernah lah ya menjalin hubungan baik sama orang-orang yang kita memang niat untuk menjalin hubungan. Dalam artian begini, waktu kenapa saya ikut klub bahasa Inggris, karena saya ingin menjalin networking juga. Selain leader, saya ingin menjalin networking dengan orang-orang yang mampu berbahasa Inggris. Jadi ketika saya bergaul dengan mereka, dan saya punya keinginan dalam diri, suatu saat mereka akan membantu saya gitu ya. Saya akan membantu saya karena saya pasti pingin nanti akan buat esai, dan kalau saya dikelilingi orang-orang yang jago bahasa Inggris,
mungkin grammarnya bagus atau writingnya bagus, speakingnya bagus, saya akan termotivasi. Jadi kalau menurut saya coba cari kegiatan-kegiatan atau yang pengalaman-pengalaman dulu yang pernah teman-teman ikutin, coba diinget-inget gitu ya, coba diinget-inget, insya Allah ada. Nah, tapi kalau memang nggak ada gitu ya, untuk yang leadership sama networking ini, kalau memang nggak ada, memang mau nggak mau, ya kita nggak bisa ngarang-ngarang ya. Mungkin bisa ditunda setahun ini, bisa ditunda. Jadi dalam tahun ini ada, kalau ada kesempatan kegiatan misalnya di kantor, ada acara perpisahan atau ada acara apa yang informal aja, coba Anda ambil bagian dan coba jadi ketua panitianya, jadi leadernya, atau ada kegiatan-kegiatan di sosial keagamaan di masjid atau di gereja gitu, ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau di gereja ada acara perayaan Natal. Coba ambil posisi yang penting di situ. Jadi nanti di situ Anda bisa gali, bisa ceritakan kelebihan Anda gitu ya. Kalau memang nggak ada sama sekali gitu. Tapi pastikan fokus sama kelebihan kita gitu ya. Jadi kita ceritakan apa yang telah kita lakukan di situ, tapi jangan sombong ya, apa yang kita lakukan, bagaimana kita menghandle mereka gitu. Itu intinya di situ sih, leadership sama kemampuan kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan orang lain. Dan harus confident ya, harus confident nyeritainnya, harus confident, jangan fokus ke kekurangan diri gitu ya. Karena ini baru di esai, kalau kita udah less confident nanti kelihatan tuh di esainya. Ya, akhirnya kayaknya begitu deh. Baru pertanyaan berikutnya, recommendation letter apakah hanya boleh dari atasan langsung? Oke. Justru enggak gitu, justru malah disarankan waktu pengalaman saya itu dari pembimbing waktu saya S1 mau S2, pembimbing saya waktu S1, siapa dosen pembimbingnya gitu ya, kepala jurusannya gitu ya. Walaupun waktu itu saya kan diminta 2, jadi saya satu dari dosen pembimbing, satu lagi dari atasan kantor. Tapi sebetulnya dari saya bisa ambil tuh dari dosen pembimbing skripsi atau dari kepala jurusan waktu saya sekolah S1 dulu gitu ya, yang mengerti tentang saya lah. Atau bisa juga dosen yang kita favorit ya, atau yang kita dapat nilai A dari beliau, makanya pasti dia akan kasih rekomendasi yang bagus ya gitu. Jadi jangan dosen yang kita dapat nilai pas-pasan, tapi dosen yang kita dapat nilai bagus. Jadi biar dia bisa kasih rekomendasi yang bagus. Nah, dari pertanyaan nomor 3 ini, teman-teman harus sudah mulai menggali hubungan baik dengan dosen-dosen gitu ya. Kayak saya waktu S1, saya menjalin hubungan baik dengan para dosen, dengan para kepala jurusan. Jadi ya baiknya juga ya bukan palsu gitu ya, maksudnya memang kita sopan karena suatu saat kita pasti butuh mereka untuk membuat rekomendasi. Dan waktu saya S2 mau ke S3, saya juga dapat rekomendasi dari 2 dosen saya di Jepang itu, karena mereka minta minimal 2 dan dua-duanya itu dengan senang hati memberikan rekomendasi ke saya. Jadi mulailah jalin hubungan baik dengan dosen pembimbing atau beberapa dosen yang teman-teman favorit, yang mata kuliahnya menjadi favorit teman-teman, dan teman-teman dapat nilai bagus di nilai itu. Jadi nanti akan memberikan rekomendasi yang bagus. Disarankan malah bukan dari atasan langsung gitu, karena kita mau sekolah ya. Tapi kalau beberapa bisa juga, kalau memang malah yang susahnya kalau nggak ada hubungan baik sama dosen tapi atasan langsung bisa, cuman disarankan 1. Jadi kayak saya itu 2, 1 boleh dari dosen, 1 boleh dari atasan langsung gitu. Tapi nggak boleh dua-dua dari atasan, harus salah satunya ada dosen. Itu menjawab yang nomor 3 ya. Terus pertanyaan berikutnya, selain Chevening, AAS, LPDP, kira-kira scholarship apa lagi yang ramah untuk pegawai negeri yang tidak bisa apply dari kantor? Oke, saya dapat World Bank dari kantor, saya dapat Chevening dari luar kantor, saya juga dapat LPDP juga dari kantor. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau lihat funding lain, saya rasa ada tuh di video saya yang sebelumnya ya. Jadi ada tuh kayak saya dapat World Bank gitu. World Bank, coba dicari website World Bank. Kalau dari Jerman tuh ada di EED dari Jerman. Dari Belanda juga ada tuh Stunet, sama dulu Turip ada ya dari Belanda gitu. Dari Austria juga ada OEAD, coba dicek gitu. Dari Amerika ada Fulbright gitu ya. Ada Fulbright dari Amerika.
saya kira udah cukup ya, banyak sih sebetulnya, tinggal cari-cari aja gitu ya, cari-cari aja di internet gitu. Jadi sebetulnya banyak tuh offering scholarship, atau lihat video saya yang pertama, jadi bisa lihat di Google. Jadi karena memang scholarship ini ada yang dari funding, ada yang dari university juga gitu, coba cek gitu, coba cek masing-masing, rajin-rajin aja buka website gitu. Atau kadang-kadang ada yang langganan beasiswa, coba tanya grup beasiswa, nanti kadang-kadang tuh ada link yang akan menginformasikan kalau ada beasiswa tertentu. Intinya rajin-rajin buka internet ya, rajin-rajin cari data, surfing di internet ya. Banyak sekali, bukan hanya Chevening, AS atau LPDP, banyak sekali tawaran ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya memperdalam kemampuan bahasa Inggris untuk persiapan tes IELTS? Oke, jadi ini memang tes bahasa ini bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi saya terus terang harus bilang ke kalian, ini bukan sesuatu yang gampang. Jadi saya beritahu, waktu saya mau apply S2 itu butuh nilai IELTS 6,5. Jadi saya mempersiapkan itu les 3 bulan, les intensif 3 bulan, terus saya belajar dulu 3 bulan. Intinya setahun saya dari 6 ke 6,5 itu setahun saya belajar. Jadi pelajari karakter belajar kita sih ya sebenarnya. Kalau saya sebetulnya lebih senang belajar sendiri. Jadi saya les itu saya serap ilmunya, tips and tricksnya, habis itu saya terapkan, habis itu saya latihan sendiri gitu. Selain les juga mahal ya, menurut saya lebih efektif belajar sendiri gitu. Jadi buat teman-teman mungkin tipsnya untuk nilai IELTS yang bagus ya, perbanyak model soalnya. Soalnya dibanyakin, coba cari-cari, atau beli buku IELTS, atau cari-cari di internet juga ada tuh contoh-contoh soal IELTS, atau ada teman yang punya downloadan PDF-nya itu. Jadi mulailah sering-sering latihan. Jadi writing, speaking, listening, reading, 4 komponen itu sering-sering latihan. Dan terus terang memang tidak gampang karena waktu saya S2 ke S3 6 ke 6,5 tuh saya butuh setahunan, baru mau S1 ke S2 itu butuhnya 6,5, saya setahun belajar dari 6 ke 6,5. Nah S2 ke S3 saya butuh 7, itu juga setahunan saya belajar ya. Jadi bener-bener nggak gampang gitu, jadi bener-bener pelan-pelan. Dan tips dari saya juga, usahakan dalam sehari itu 1 jam tuh buka buku IELTS ya, latihan di tempat yang kira-kira paling nyaman, yang tidak diganggu orang lain. 1 jam aja cukup, 1 jam sehari. Kalau saya waktu itu 1 jam, boleh terserah, hari ini mau writing, besok mau reading, besok mau speaking, besok mau listening gitu. Jadi dibagi aja dalam seminggu tuh berapa, yang penting konsisten. Jadi jangan mut-mutan, karena ini bukan sesuatu yang instan. Untuk yang IELTS ini saya harus terus terang ya, ini nggak gampang. Jadi memang harus pelan-pelan. Intinya banyak latihan dan kenali metode belajar kita masing-masing. Kalau misalnya punya rezeki atau ada waktu, mungkin bisa les. Banyak tempat-tempat les IELTS di Indonesia, banyak gitu ya. Jadi saya nggak bisa promosi juga ya, itu banyak kalau memang itu. Tapi kalaupun enggak, bisa belajar sendiri. Kalau saya sih tipsnya les dulu 3 bulan, habis itu kan kita udah tahu model-modelnya, nanti perdalam sendiri, latihan sendiri. Oke, saya kira segitu dulu lah ya, segitu dulu. Nanti mungkin teman-teman akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, karena saya juga mau istirahat. Jadi segitu dulu. Nanti teman-teman kalau mau bertanya silakan, nanti saya di kolom deskripsi saya siapin alamat email saya, monggo silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana mendapatkan beasiswa tuh. Jadi nanti akan saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Itu anonymous, identitasnya nggak akan saya buka ya gitu. Jadi pertanyaannya akan saya jawab online begini, dan nanti teman-teman yang lain juga akan bisa menyimak. Terima kasih ya teman-teman ya. Salam sehat gitu ya. Jaga kondisi dimanapun berada gitu ya. Pakai masker kemana-mana ya. Saya sendiri pakai masker terus ya, walaupun saya tahu kurang nyaman, tapi saya berusaha pakai masker karena kita memang hidup di zaman COVID begini ya. Jadi nanti akan ada kenangan bahwa di masa ini tuh kita harus pakai masker kemana-mana. Itu. Jadi buat teman-teman,
sehat selalu ya gitu. Cuci tangan, hindari kerumunan, salam sehat. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Dan jangan lupa subscribe, like, or comment channel saya Novian biar saya tambah semangat buat videonya buat teman-teman semua. Terima kasih.